warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani kegiatan hari ini. Dan untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada kegiatan hari ini, saya akan membahas materi tentang ejaan. Pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam kurung, kata, kalimat, dan sebagainya. Dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca, KBBI 2008.2.353. Pada kenyataannya, banyak orang yang salah dalam memahami ejaan. Dalam hubungan ini, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang sering disingkat menjadi EYD. Next. Ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku sesuai dengan nama penulisannya. Ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Opshuisen. Ejaan yang mulai berlaku sejak tahun 1901 itu terdapat dalam kitab Logat Melange. Di bawah ini diberikan beberapa contoh perubahan dari zaman ejaan Van Opshuisen, ejaan Republik, sampai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contoh ejaan Opshuisen 1. De jujur, Republik de jujur, EYD jujur. 2. Setuju, Republik setuju, EYD setuju. 3. Sajang, EYD-nya sayang. 4. Bajang, bayang. Bapak, bapak. Next. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terdapat tanda apostroph yang sering disebut tanda koma di atas. Namun tanda apostroph atau tanda penyingkat itu hanya dipakai untuk penulisan kata dalam bahasa Indonesia, bahasa seni, atau bukan ragam tulis resmi. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sudah sekian puluh tahun yang lalu diberlakukan. Pada umumnya, orang menulis singkatan itu dengan tanda titik, semisal PT. Penulisan seperti itu tidak benar. Yang benar adalah tanpa titik, PT. Next. Ejaan dan transliterasi. Di atas telah dijelaskan bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam kurung, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Perlu dicatat bahwa ejaan tersebut digunakan untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Selain ejaan, ada pedoman yang mengatur tata cara alih aksara. Salah satu pedoman alih aksara itu adalah pedoman alih aksara Arab Latin. Tata cara alih aksara Arab Latin itu diatur dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 1987. Next. Pemakaian huruf. Dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital, maupun huruf miring. Di samping itu, diatur pula pemenggalan kata yang tidak dapat dilepas dengan penggunaan huruf. Di bawah ini dibahas satu persatu permasalahan yang sering muncul dalam berbahasa sehari-hari. Pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf
Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong, yaitu a, au, dan oi. I, o, dan oi. Dan 4 gabungan huruf konsonan, yaitu a, eng, nye, dan sai. Orang sering melakukan kesalahan pula ketika membaca singkatan AC dan WC. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan WC. Seharusnya kedua singkatan itu dibaca AC dan WC. Kedua singkatan itu harus dibaca seperti nama abjad bahasa Indonesia. Bandingkan dengan singkatan WHO, WOT, HP, atau TKO yang dibaca WHO, WTO, HP, dan TKO. Next. Penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan kata adalah kata depan di dan ke. Dulu sebelum Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diberlakukan kata depan di dan ke, tidak dipisah. Contoh, kata depan di samping, awalannya disambung, di samping. Kata depan di sini, awalnya di sini. Di atas, di atas. Penulisan partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah la, ka, ta, pun, dan per. Next. Penulisan artikel. Tadi yang sudah dibahas dalam artikel itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya adalah sebagai berikut. Mereka pun turut mendukung pembangunan pasar tradisi itu. Parkir kendaraan pun sulit karena banyaknya mobil yang dibawa para tamu. Penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu, kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku dalam kurung prolitik atau terletak di depan, dan ku enlitik atau terletak di akhir. Tidak menimbulkan masalah dalam penulisannya. Penulisan kata seperti ku sampaikan, ku ambil, bukuku, atau rumahku tidak menimbulkan masalah. Penulisan kata seperti suratmu, pendapatmu, masalahnya, atau jumlahnya tidak menimbulkan masalah. Yang sering menimbulkan masalah adalah penulisan kata ganti kau. Penulisan kau lebih banyak salah. Perhatikan kalimat berikut. Kau ambilkan. Titipkan itu minggu depan. Kemarin kau bawa. Titipan itu saat pulang dari sini. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Tanda baca yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips dan tanda petik, tanda kurung, tanda garis miring, dan tanda apstrof. Berikut penjelasan satu persatu. Tanda titik. Penerapan kaidah dalam tanda titik tidak banyak menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkatan atau akronim di atas. Perhatikan contoh berikut. 1. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Pengaruh bahasa daerah, pengaruh bahasa positif, pengaruh bahasa negatif, pengaruh bahasa asing, pengaruh bahasa positif, pengaruh negatif. Next. Tanda koma. Dalam praktik bahasa sering ditemukan kesalahan pemakaian tanda koma. Perhatikan contoh berikut. Masyarakat yang datang ke tempat
pembagian sembako itu terlalu banyak, sehingga panitia kewalahan. Era teknologi seperti sekarang ini akses informasi sangat bebas, sehingga diperlukan bimbingan orang tua bagi anak-anaknya. Tanda titik koma. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kaidah pemakaian tanda titik koma, yaitu 1. Untuk menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam kalimat majemuk setara dan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Next. Tanda titik 2. Hingga saat ini, kesalahan pengguna tanda titik 2 banyak dijumpai dalam laporan kegiatan, surat dinas, atau laporan penelitian dalam kasus seperti berikut. Kegiatan penataran bagi para calon penyuluh bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang sering dinanti-nanti oleh para pegawai di lingkungan Badan dan Pengembangan Bahasa. Tanda hubung. Ada sejumlah jenis kesalahan penggunaan tanda hubung, antara lain penggunaan tanda hubung untuk menulis kata ulang, untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun, untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar dalam sebuah kata, atau untuk memisahkan angka dan huruf dalam satu kata. Perhatikan contoh berikut ini. Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Rapat akan dilaksanakan tanggal 12 bulan 9 tahun 2014 di Jakarta. Next. Tanda pisah. Pengalaman saya di lapangan menunjukkan bahwa tanda hubung masih jarang diterapkan dalam praktik berbahasa sehari-hari. Yang lebih mengherankan lagi bahwa pada umumnya orang tidak tahu bahwa ada tanda hubung dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia. Padahal tanda hubung dicantumkan dalam ejaan bahasa Indonesia bersama dengan tanda baca yang lainnya. Hal terjadi mungkin karena tanda yang digunakan hampir sama. Tanda hubung lebih pendek daripada tanda pisah. Berikut contoh penerapan kaidah tanda hubung yang salah. 1. Peperangan itu terjadi pada tahun 928 sampai 1930. Rapat akan dilaksanakan pukul 8.00 sampai 12.00. Tanda pisah. Pengalaman saya di lapangan. Next. Penulisan unsur serapan. Apa yang dimaksud dengan unsur serapan? Adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu berkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Next. Ketentuan umum penulisan unsur serapan. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kaidah penulisan unsur serapan diatur dalam bab sendiri. Berikut ini diberikan beberapa contoh. Description, deskripsi. Stereo, aquarium, fraction, frekuensi. Conduit, idealis. Pada contoh di atas dapat dibandingkan kata asing dan Indonesianya. Pengelompokan unsur serapan. Pada kenyataannya bahasa Indonesia atau kata istilah asing terutama dalam bahasa Inggris sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengindonesiaan kata asing dan dengan hanya mengubah ucapan atau tulisan tetapi berubah ucapan. 2. Pengindonesiaan kata asing dengan mengubah tulisan dan ucapan yang ucapannya atau tulisan dan ucapan berubah. 3. Pengindonesiaan kata asing yang sudah lazim. Terima kasih, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tentang ejaan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.